Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan dengan materinya hakikat penelitian dan paradigma penelitian. Untuk sejarah penelitian akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, yang pertama, sejarah penelitian. Nah, berdasarkan fakta sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya penelitian. Bahkan mungkin suatu ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang tanpa adanya penelitian. Nah, sejarah penelitian itu dimulai pada awal pengukuran, yaitu pada tahun 1879. Ketika itu, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimental yang pertama di Leipzig, Jerman. Jadi beliau ini adalah merupakan tokoh di bidang psikologi. Beliau mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman. Kemudian studi yang pertamanya itu penelitiannya difokuskan pada bidang ketajaman panca indera, waktu reaksi, dan keterampilan gerak atau motor. Laboratorium ini merupakan kemajuan yang nyata di bidang penyelidikan tingkah laku manusia secara ilmiah. Studi-studi prailmiah dalam bentuk seperti frenologi, astrologi, dan fisionomi mulai memudar. Nah, dari psikologi eksperimental awal ini timbullah sejumlah prosedur penelitian. Di samping munculnya penghargaan terhadap metode eksperimen ini. Masih di awal pengukuran, ada tokoh yang kedua, perkembangan penelitian oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Penelitiannya menyelidiki perbedaan-perbedaan individu di kalangan masyarakat. Jadi lingkupnya masih berada di psikologi. Nah, kemudian beliau juga mengembangkan alat-alat statistik guna menganalisis dan melukiskan data tentang perbedaan-perbedaan individu yang dimiliki dari data-data tadi. Kemudian metode korelasi, teknik-teknik statistik yang dikembangkan kemudian dipakai dalam studi tentang masalah-masalah kependidikan. Masih di awal pengukuran, ada tokoh dari Amerika Serikat namanya James McIntyre yang pernah belajar juga di Jerman, di tokoh yang pertama tadi, di Wundt. Beliau juga dipengaruhi oleh Galton. Memulai suatu penyelidikan sistematis tentang perbedaan waktu reaksi indera. Jadi sensori motor yang dihubungkan dengan kecerdasan manusia. Jadi penelitian-penelitian di awal ini lingkupnya masih sekitar tentang psikologi dan fisiologi manusia. Kemudian pada tahun 1890 Kettle ini menulis artikel yang sekarang menjadi yang untuk pertama kalinya pertama kali ada istilah tes mental itu oleh Kettle ini. Nah, mengakibatkan timbulnya studi sistematis
tentang perbedaan-perbedaan individu dalam fungsi-fungsi kemanusiaan lainnya, termasuk pengukuran kecerdasan. Terus lanjut ke awal penelitian pendidikan. Nah, jadi kalau awal pengukuran tadi berkaitan dengan psikologi dan fisiologi individu, yang kedua penelitian pendidikan. Tokoh yang pertama itu namanya Joseph M. Rice, pada umumnya dikenal sebagai perintis dalam gerakan penelitian pendidikan. Pada tahun 1897, menerbitkan 2 artikel yang melaporkan hasil penyelidikan tentang hasil belajar mengeja, spelling, anak-anak sekolah di Amerika Serikat. Jadi dia melaporkan hasil penelitiannya terhadap hasil belajar mengeja, pengejaan anak-anak sekolah di Amerika Serikat. Nah, karya ini dianggap sebagai awal mula gerakan modern penyelidikan objektif terhadap masalah-masalah pendidikan. Jadi, penelitian pendidikan bisa dikatakan awal mulanya dari sini. Nah, penelitian Rice ini cenderung menunjukkan bahwa metode pengajaran mengeja yang digunakan pada zaman itu yang mengutamakan drill atau latihan yang berulang-ulang sebagian besar tidak efektif. Jadi dari penelitiannya ditemukan bahwa pembelajaran dengan metode latihan yang berulang-ulang itu sebagian besar tidak efektif. Nah, kemudian masuk ke periode perintisan. Ini tahunnya nggak kelihatan. Ini tahunnya pada tahun 1900 sampai 1920 Masehi. Meskipun pada saat itu sebagian besar para ahli sepakat menetapkan tahun 1900 sebagai saat dimulainya era ilmiah di bidang pendidikan. Nah, dari tahun 1900 sampai 1920 masa yang diperlukan oleh para peneliti. Di tahun 1905, Alfred Binet menerbitkan skala kecerdasan praktis yang pertama. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di negerinya pada waktu itu. Jadi dia menerbitkan skala dari berapa sampai berapa tingkat kecerdasan secara praktis. Nah, tes-tes Binet diterjemahkan dan diterbitkan dalam beberapa versi, diantaranya namanya tes kecerdasan Stanford Binet pada tahun 1916. Kemudian setelah Binet ada lagi Edward L. Thorndike menjadi tokoh yang berpengaruh kuat dalam penyebaran dan pengembangan tes pendidikan baku. Nah, kalau tadi kan tes ini kecerdasan secara praktis. Nah, masuk ke era selanjutnya ini tes pendidikan baku atau standar. Nah, si Edward ini menerbitkan skala tulisan tangannya di tahun 1910 yang sering disebut sebagai alat pertama yang ditera secara ilmiah guna mengukur hasil pendidikan. Jadi tes standar ini digunakan untuk mengukur hasil pendidikan pada saat itu. Di antaranya tes berhitung, tes ejaan, tes bahasa, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 1920 telah dapat diperoleh tes-tes individu maupun kelompok untuk mengukur kecerdasan verbal maupun non-verbal, tes-tes bakat seperti Seizure Test of Musical Talent. Ini tes tes musik, bakat musik. Pada era ini banyak bermunculan penyelidikan statistik. Nah, pada era ini penyelidikan di bidang pendidikan sudah meningkat. Periode perluasan pada tahun 1920 sampai 1945.
periode ini masa perkembangan yang pesat bagi penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ditetapkan sebagai suatu bidang studi di perguruan tinggi. Nah, jadi dia sudah ada perguruan tinggi dan penelitian pendidikan ini sudah ditetapkan di perguruan tinggi tersebut sebagai suatu bidang studi. Program sarjana bidang pendidikan mulai menjadi penelitian pendidikan sebagai mata kuliah wajib. Terus terbit buku karya McCall, judulnya How to in Education, bagaimana melakukan eksperimen dalam bidang pendidikan, yang terbit di tahun 1923. Merupakan salah satu dari buku-buku pertama yang membahas masalah pengendalian dalam eksperimentasi pendidikan. Ini terjadi di tahun 1935 ketika Fisher mengembangkan desain-desain statistik variabel berganda atau multivariate statistical design. Kemudian periode yang terakhir mulai dari 1945 sampai sekarang. Ini enggak ada data. Di periode secara kritis ini, ruang lingkup penelitian pendidikan telah semakin diperluas. Setiap tahun banyak penelitian dilakukan dengan tujuan menetapkan keefektifan semua aspek kurikulum. Jadi penelitiannya pada tahun 45 sampai sekarang udah fokusnya ke kurikulum, metode pengajaran, bimbingan, media, dan selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Ya, tadi itu kan sejarah penelitian pendidikan. Sekarang masuk ke pengertian apa sih penelitian itu. Jadi di sini kami mengambil dua tokoh, yaitu pertama dari Sutrisno Hadi. Penelitian adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran. Sementara dari Surjono Sukanto mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, dan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kesimpulannya, penelitian itu adalah suatu kegiatan mengumpulkan maupun menganalisis apa yang dianalisis, yaitu data atau informasi dengan cara sistematis dan aktif, didasari oleh pemikiran dan pemahaman agar menghasilkan kesimpulan yang sah atau benar. Kalau tidak benar, itu setidaknya mendekati kebenaran. Akan menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran. Nah, selanjutnya masuk ke penelitian pendidikan. Jadi, kalau penelitian pendidikan itu seperti tadi ya, apanya ya? Seperti tadi, jadi sama seperti ini, mengumpulkan dari oleh pemikiran dan pemahaman akan menghasilkan kesimpulan yang sah atau benar. Namun bedanya pada penelitian pendidikan itu penalaran yang logis dan rasional. Maksudnya adalah logis kepada peserta didik dan rasional, tidak mengada-ngada. Karena pada penelitian sains itu, misal kita ambil contoh penelitian luar angkasa. Itu pada penelitian luar angkasa, tadi kan dijelaskan bahwa penelitian itu akan menghasilkan hasil yang benar atau mendekati kebenaran. Nah, faktanya pada penelitian sains pada luar angkasa itu, yang kita ketahui tentang black hole dan bintang-bintang lain, itu tingkat kebenarannya hanya 1%. Tapi karena tidak ada bukti lain selain itu, jadi kita mempercayai itu walaupun tingkat kebenarannya hanya 1%. Sementara penelitian pendidikan, penalarannya itu lebih logis dan rasional. Poin tambahannya berfokus pada permasalahan pendidikan pastinya. Kemudian bidang kajiannya juga disesuaikan dengan unsur-unsur pendidikan, dan juga variabel penelitiannya cocok
lebih cocok pada pendidikan. Lingkup penelitian pendidikan itu ada 11, yaitu sistem pendidikan, falsafah pendidikan, kebijakan pendidikan, teori-teori pendidikan, manajemen pendidikan, satuan pendidikan, jenis pendidikan, program pendidikan, proses pembelajaran, kontribusi pendidikan, dan ilmu-ilmu pendukung pendidikan. Jadi tujuan penelitian itu ada dua. Tujuan penelitian itu hanya ada dua. Yang pertama, pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Jadi saat kita akan melakukan suatu penelitian, itu pastinya kita misalnya itu masih belum ada yang meneliti. Itu artinya kita kan pada saat berkehidupan di masyarakat itu kan pasti menemukan masalah. Nah, untuk memecahkan masalah itu kan kita memerlukan penelitian. Jika masalah itu masih belum ada yang mengetahui atau masalah baru, misalnya contohnya di bidang sains ya. Kalau sains itu kan kalau ada ilmu baru, kita kan selalu pada saat ada ilmu baru kan kita selalu mengupdate kan. Kalau tentang sains ada informasi baru, update. Jadi hasil dari penelitian yang zaman dahulu itu tidak bisa digunakan pada zaman sekarang. Jadi tujuan penelitian yaitu mengembangkan ilmu lagi dari penelitian sebelumnya. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik penelitian pendidikan. Nah, di sini karakteristik penelitian pendidikan ada 6. Yang pertama yaitu objektif. Nah, objektif itu mengacu pada prosedur pengumpulan data dan interpretasinya di mana hanya ada satu arti atau tafsiran yang dapat diambil atau dibuat. Nah, yang kedua yaitu tepat atau persis. Tepat atau persis ini diartikan sebagai penggunaan kata secara teknis. Jadi memberi makna secara pasti sehingga tidak membingungkan atau memungkinkan untuk ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu verifikatif. Itu berarti hasil dari suatu penelitian itu dapat dikonfirmasikan atau direvisi dengan penelitian yang lain dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Yang keempat yaitu eksplanatif. Eksplanatif ini yaitu usaha dalam menerapkan atau menjelaskan keterkaitan antar fenomena serta kenyataan dan meringkas penjelasan pada pernyataan yang sederhana seperti itu. Nah, yang kelima yaitu empiris. Di sini empiris itu dapat didasarkan pada pengalaman praktis atau nyata, bukan pada pemikiran yang semata. Nah, itu empiris ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari metode penelitian yang sistematis. Nah, selanjutnya yang ke-6 logis. Nah, logis itu di sini logis itu berarti proses atau penalaran dalam berpikir dengan menggunakan aturan logika. Jadi itu berangkat dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus seperti itu. Jadi pernyataan khusus menuju ke pernyataan yang generalisasi ke umum lagi gitu. Nah, yang ketujuh probabilitas. Probabilitas itu merupakan pengetahuan penelitian yang hanya menawarkan pengetahuan probabilitas, yaitu bukan kepastian atau bahkan kepastiannya itu yang relatif seperti itu. Next. Nah, di sini jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu dapat dibagi berdasarkan 3 konteks. Yang pertama yaitu jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan pendekatan penelitian tersebut. Selanjutnya, next. Nah, di sini jenis penelitian berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu penelitian dasar atau penelitian murni. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori atau menjawab pertanyaan tertentu dalam suatu
disiplin ilmu tanpa dikaitkan dengan penerapan atau penggunaan aslinya atau hasilnya gitu. Jadi tujuannya itu untuk menambah pengetahuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian yang baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Nah, yang kedua yaitu penelitian terapan atau apply. Nah, di sini penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang praktis tertentu. Jadi seperti pendidikan, kedokteran, dan juga politik. Nah, hasilnya itu diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan yang praktis gitu. Misalnya, penelitian ini dilandasi kebijakan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, berarti penelitian ini bersifat berlakunya itu sebentar, tidak bersifat abadi gitu, dan tidak berlaku terus-menerus. Selanjutnya yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengukur manfaat dan nilai praktek dalam situasi tertentu. Jadi seperti suatu program, proses, dan juga hasil. Next. Selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahan. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu penelitian historis. Penelitian historis suatu usaha yang memberikan interpretasinya itu dari suatu status keadaan di masa lampau sehingga diperoleh suatu generalisasi tentang kenyataan sejarah. Nah, itu lalu dibandingkan dengan keadaan yang sekarang dan meramalkan keadaan yang akan datang seperti itu. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi. Jadi ini menghasilkan keterangan yang menggambarkan ciri-ciri gejala, tidak berusaha menjelaskan sebab akibatnya itu apa. Nah, yang ketiga, penelitian atau studi kasus. Nah, penelitian atau studi kasus ini yaitu penelitian yang mendalam, jadi intens terhadap suatu kasus, sehingga itu hasilnya hanya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa digeneralisasikan pada yang di luar kasus tersebut. Nah, yang keempat, penelitian korelasional. Nah, ini penelitian ini menjelaskan kait berkait antara hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak bisa memberikan bukti untuk menjelaskan variabel mana yang merupakan penyebab dan yang mana yang jadi akibat gitu. Dan yang selanjutnya penelitian eksperimental. Penelitian ini berupa semacam memanipulasi atau merekayasa, mengatur, mengontrol, atau juga mengendalikan situasi alamiah menjadi situasi artifisial atau buatan. Jadi dilakukan terhadap kelompok-kelompok eksperimen. Nah, untuk selanjutnya penelitian aksi. Penelitian aksi itu merupakan penelitian terapan dengan titik berat meneliti suatu kasus tertentu untuk memperoleh gambaran guna keperluan pemecahan masalah praktek. Next. Terus selanjutnya jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Di sini ada 2. Yang pertama penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian kualitatif ini mengacu pada context of discovery. Jadi yang pada dasarnya menghasilkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Tuh. Untuk selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian yang berkenaan dengan data kuantitatif yang biasanya dilambangkan itu dengan simbol-simbol matematik ataupun angka-angka. Jadi pada penelitian ini
mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya itu menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian gitu. Jadi penelitian kuantitatif ini dimulai dengan teori dan hipotesis. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu kegiatannya itu dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah yang penting, hangat, dan biasanya yang krusial gitu. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Nah, di sini itu perumusan masalah yang dimaksud itu perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang berkaitan dengan fokus masalahnya. Yang ketiga, melakukan studi keperpustakaan. Jadi ini kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian itu, baik teori itu yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologinya. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Di sini dibuat apabila penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dengan pengolahan data statistik inferensial gitu. Dan selanjutnya yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Ini berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga sumber data tertentu, serta alasan-alasan mengapa kita itu menggunakan metode tersebut. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Jadi pada pelaksanaannya ini, selain juga objektivitas dan keakuratan data yang diperoleh, di sini itu dalam prosesnya itu juga diperoleh segi-segi legal dan etis dalam proses pelaksanaannya. Gitu. Nah, yang ketujuh, menganalisis data dan juga menyajikan hasil. Nah, di sini itu analisisnya itu menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Yang terakhir, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan, dan juga rekomendasi. Di sini interpretasi dibuat dengan melihat makna hubungan antara temuan yang satu dengan yang lainnya, antara temuan dengan konteks tahu hal-hal yang melatar belakanginya dengan teori yang mendukung atau yang memungkinkan penerapannya. Kalau kesimpulan itu merupakan penarikan generalisasi dari hasil interpretasi temuan penelitian. Nah, sedangkan rekomendasinya itu hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Next. Jelaskan oleh teman saya. Bentar. Oke, baik, saya akan mulai. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini merupakan amanah dari aksiologi, yaitu sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan tersebut mampu menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya. Jadi manfaat penelitian itu memiliki filosofi yang linear dengan tujuan penelitian yang sudah dibahas di atas, yaitu memiliki kaitan atau kita bisa tarik benang merah ya secara langsung dengan rumusan permasalahan atau rumusan masalah. Jadi seperti itu. Next. Selanjutnya manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama manfaat praktis atau
Nah, manfaat praktis di sini menjelaskan tentang kontribusi bagaimana penelitian bagi subjek atau organisasi yang meneliti. Manfaat praktis dari suatu penelitian itu seperti untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik oleh dari peneliti maupun itu sendiri, maupun masalah-masalah yang ada di masyarakat, lembaga, atau institusi, dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis ini menjelaskan kontribusi penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi manfaat teoritis ini mengandung makna apa sumbangan dari penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian itu dapat menghasilkan teori atau menguji teori atau mengembangkan teori-teori yang ada. Next. Yang selanjutnya paradigma penelitian. Menurut Harmon dalam Moluk pada tahun 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk merepresentasikan atau berpikir melakukan yang berkaitan dengan suatu secara khusus tentang realitas. Setelah itu untuk penelitian maksud dari penelitian atau pengertian penelitian sudah dibahas di atas, yaitu suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran. Jadi dapat kita simpulkan paradigma penelitian menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, yaitu serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab suatu masalah penelitian tersebut. Next. Oke, selanjutnya mengenai prinsip paradigma penelitian. Di sini prinsip paradigma penelitian harus mendasar pada prinsip-prinsip di dasar cara berpikir ilmiah, yaitu yang pertama sistematis, logis, dan rasional. Jadi penelitian merupakan proses yang terstruktur dan sistematis, sehingga memerlukan tahapan dan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakannya. Jadi secara garis besar, langkah-langkah penelitian yang sistematis itu seperti apa? Yaitu menentukan variabel, merumuskan masalah yang sudah dijelaskan di atas seperti itu. Terus yang kedua, penelitian mempunyai validitas internal maupun eksternal dan disusun secara logis akan sangat berharga. Jadi penelitian itu salah satu kriteria langkah penelitian yang sistematis urutannya harus logis. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu penelitian itu harus rasional, dalam artian masalah yang akan diteliti itu dapat terjangkau kemampuan berpikir rasional manusia. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari kelompok kami. Ada pertanyaan, kami batasi 3 pertanyaan. Thanks. Pak Iwan, ini ada pertanyaan. Ada sesi tanya jawab, Pak. Saya mau nanya. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Iya, saya. Saya juga mau bertanya. Saya juga mau bertanya. Saya juga. Saya mau bertanya. Kami ambil mohon teman-teman yang sudah bertanya tidak bertanya ya. Kami ambil dari yang pertama kali ngomong ya. Tadi yang pertama kali itu Lili, habis itu Windy, habis itu Ilma. Ya, saya dulu ya. Dipersilakan. Ya, saya Cantika Nurlaili NIM 97. Saya mau nanya mengenai
yang awal penelitian pendidikan. Itu kan apa namanya, di surat PPT itu kan katanya latihan berulang-ulang itu sebagian besar tidak efektif. Nah, itu kenapa sih latihan berulang-ulang itu dianggap tidak efektif? Padahal pada kenyataannya saya sendiri itu tuh khususnya itu apabila pengajaran itu diulang-ulang itu kan akan membuat kita semakin ingat tentang apa yang kita pelajari gitu. Saudara paham? Iya, Paham, paham. 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 Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya siapa? Windy ya? Iya. Nah, saya kan mau tanya ya. Itu di karakteristik penelitian kan ada 1, 2, 3, 4, ada 7 objek kan ya? Nah, ada 7 karakteristik. Bagaimana jika salah satu karakteristik itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Apakah hasil penelitiannya itu bisa menjadi optimal? Maksudnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang benar gitu loh. Soalnya kan kita juga melihat dari karakteristik itu sendiri. Terima kasih. Windy, boleh diulang nggak pertanyaannya? Bagaimana jika di 7 karakteristik penelitian pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan salah satunya? Nah, apakah nanti hasil penelitiannya itu bisa menjadi optimal gitu? Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Ilma ya. Silakan. Ya, baik, saya akan bertanya. Itu kan ada langkah-langkah penelitian ya. Nah, ada langkah penelitian misalkan dalam mengumpulkan data itu mengalami kegagalan. Misalkan yang lagi viral sekarang itu pemerintah Cina akan mengeksperimen membangunkan orang mati. Nah, itu eksperimennya mengalami kegagalan, apakah itu masih disebut sebuah penelitian? Terima kasih. Kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi.
Sudah selesai? Masih diskusi, Pak, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, wes, dilanjutkan dulu. Baik, kelompok kami akan menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari pertanyaannya Cantika Nurlaili, mengapa awal penelitian pendidikan, kenapa latihan berulang-ulang tidak efektif? Akan dijawab oleh Mbak Estian. Iya, yang metode yang berulang-ulang tadi kan namanya metode drill ya. Nah, itu sebenarnya kelebihannya, sebenarnya semua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila misalnya metode drill cocok untuk model belajar, gaya belajarnya Lili, mungkin tidak cocok untuk yang lain. Kayak misalnya saya cocoknya belajarnya bagaimana metodenya, kan beda-beda. Nah, kenapa dianggap tidak efektif? Karena itu hanya melatih siswa untuk sampai pada tingkat C1, C2 aja. Pemahaman, pengetahuan dan pemahaman. Nah, semakin berkembangnya zaman, ditemukan metode-metode baru yang menyebabkan yang berdampak pada pemahaman siswa itu sampai pada tingkat C6, misalnya sintesis, mengevaluasi sampai pada tahap itu. Jadi tidak efektif karena hanya melatih siswa untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman aja. Seperti itu. Siswa cenderung belajar secara mekanis, artinya monoton. Dapat menyebabkan kebosanan, mematikan kreasi siswa, menimbulkan verbalisme atau tahu kata-kata tetapi tidak tahu artinya. Tuh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mbak Windy, bagaimana jika di 7 karakteristik tidak bisa dilaksanakan salah satunya? Apakah penelitiannya bisa menjadi optimal? Menurut kelompok kami, penelitiannya... Maaf, Anissa, suaranya terlalu kecil. Masih kecil? Belum, nggak kedengeran? Sudah. Jadi itu kalau dari 7 karakteristik ini apabila ada salah satu yang tidak diterapkan, nah itu apakah optimal atau tidak? Menurut kelompok kami itu kurang optimal karena tadi udah dijelaskan oleh salah satu teman kami bahwa dalam suatu penelitian itu harus ada penelitian itu harus logis dan juga sistematis. Nah, di mana kalau misal dari ketujuh ini tidak ada, itu pastinya penelitiannya itu kurang begitu optimal. Contohnya, misal di sini ada yang namanya tepat atau persis. Nah, apabila penelitiannya tidak dilakukan tepat atau persis, kan tepat atau persis itu kan pengumpulan datanya itu kan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai dengan desain penelitiannya, pengambilan sampelnya itu seperti apa, teknik analisisnya yang tepat itu seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya dari itu aja tidak dilakukan, berarti kan
penelitiannya sudah dapat dikatakan tidak optimal. Gitu. Ini juga penelitian itu kan juga karakteristik ini, kenapa kok ada karakteristik ini, yaitu juga dilakukan karena untuk mengevaluasi pelaksanaannya atau keberhasilannya dalam suatu penelitian gitu. Jadi gimana ketepatannya penggunaan dalam penelitian, sistem atau program dalam penelitiannya juga seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya oleh Mbak Ilma, dalam mengumpulkan data mengalami kegagalan. Eksperimen gagal itu apakah masih bisa disebut sebagai penelitian? Akan dijawab oleh Mas Gozi. Iya, jadi tadi penelitiannya apa? Orang Cina ingin menghidupkan orang yang mati kan. Nah, jadi kan itu mengumpulkan data, kemudian mengalami kegagalan. Masih ingat tadi contoh yang saya berikan, yang tentang penelitian sains, tentang luar angkasa, itu kan minim sekali, minim sekali data atau informasi yang kita miliki ini kan minim sekali kan. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa misal black hole atau galaksi Andromeda itu jaraknya sekian. Nah, itu kan kenapa kita bisa menyimpulkan itu dengan data yang sedikit dan tingkat kebenarannya 1%. Kenapa itu masih dianggap benar? Ya karena itu memang masih dalam penelitian. Jadi walaupun data atau informasi yang kita miliki sedikit, kalau itu kita memiliki melakukan kegiatan-kegiatan yang berurutan seperti yang tadi saya jelaskan, yang ini mengumpulkan menganalisis data, walaupun data dan informasinya itu sangat sedikit, tapi jika dilakukan dengan cara sistematis dan aktif dan didasari oleh pemikiran dan pemahaman, yang pastinya peneliti itu pasti adalah astronom kan, yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang kompeten, walaupun kesimpulan yang benar, yang sah dan benar itu tidak didapatkan, tapi yang didapatkan hanyalah yang mendekati kebenaran, walaupun mendekati kebenaran itu hanya 1%. Jadi menurut saya yang tadi dicontohkan oleh Mbak Ilma itu masih merupakan termasuk dalam penelitian, walaupun gagal, walaupun tidak sampai kesimpulan yang sah atau benar. Tapi nantinya tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus yang terus memperbarui penelitian dari orang-orang sebelumnya. Demikian jawaban dari kami. Bagaimana? Itu kan merupakan kayak tidak irasional lah bagi agama Islam gitu kan. Apakah itu masih Ya. Masih ada masih ada chance lah gitu. Probabilitas. Ya. Apa? Masih ada chance. Tapi kan nggak semua penelitian harus sesuai dengan Islam. Kan penelitian juga ini banyak yang agamanya kan nggak semua orang Islam. Jadi nggak semua harus sesuai dengan prosedur. Kan komunis, tidak percaya Tuhan orang Cina. Ya kan? Juga mereka mungkin berpikir kayak sel itu apa? Anunya. Kayak pabriknya, pembuat tenaganya. Inti sel kan. Nah, mungkin dengan menghidupkan inti sel itu dia bisa menghidupkan sel-sel dan menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti yang misal orang mati yang dibekukan, selnya kan tidak mati, tapi beku. Nah, tidak menutup kemungkinan di beberapa puluh tahun lagi akan dihidupkan lagi kan, kita tidak tahu. Jadi yang namanya penelitian tidak ada kata irasional ya, maksudnya dicoba aja gitu kan kalau orang-orang meneliti. Iya, sudah cukup dari saya. Sudah jelas, terima kasih.
Sudah Bapak, mungkin sekian dari kelompok kami.